Takut sakit. Usaha ngasih cucu buat papa. Bisikan mesra dari bayi itu berhasil membuat sekujur tubuh Alia meremang. Berusaha bangkit dengan mendorong dada suaminya. Tetapi bayi menekan dengan ketat dan tidak memberi celah untuk meloloskan diri. Masih sore, Kak? Kayaknya nggak ada larangan, deh. Please, aku nggak tahan. Tapi, nggak ada tapi-tapian. Salah sendiri kenapa cantik begini. Menangkup kedua sisi pipi istrinya, Boy memandang penuh cinta. Jemarinya kemudian membelai rambut, bergerak ke bawah menyusuri pipi yang halus. Udara seperti berhenti di sekitar mereka ketika dua bibir itu menyatu. Alia semakin gemetar, tubuhnya mendadak panas. Anehnya, ia merasa nyaman. Awalnya kaku, namun naluri secara alami menuntunnya untuk membalas setiap sesapan. Keduanya terpejam menyesapi hangatnya kebersamaan mereka hingga melupakan keadaan sekitar. Alia sempat menjeda saat merasa kesulitan meraup udara. Tetapi kembali dibungkam oleh suaminya yang nakal itu. Masa di sini, Kak? Bisik Alia tiba-tiba saat menyadari keduanya berada di sofa ruang keluarga. Ke kamar aja kalau gitu. Udah tanggung, nggak bisa ditunda lagi. Tanpa banyak kata, Boy langsung mengangkat tubuh kecil itu menuju tangga dengan menyematkan kedua paha Alia di pinggangnya. Turunin aku, jatuh di tangga nanti, Kak. Pinta Alia ketika kaki suaminya perlahan menjejaki tangga. Enggak, nanti kamunya malah kabur. Balas Boy tanpa peduli jeritan kecil Alia saat ia melangkah di setiap anak tangga. Kabur kemana? Orang pintunya kamu kunci. Kamar mereka berada di ujung bagian depan yang langsung bisa melihat ke teras rumah. Boy sempat memberi salam saat masuk ke kamar, sebelum akhirnya membaringkan Alia ke tempat tidur. Lalu bangun sebentar untuk mengunci pintu rapat-rapat. Selama beberapa detik Alia memandang seisi kamar. Kamar itu tidaklah semewah kamar Boy di rumah Papa Alfian, tetapi sangat nyaman. Tempat tidur berukuran besar dengan jendela kaca pada sekelilingnya yang ditutupi tirai. Ada aroma mawar yang menguar ke seisi ruangan. Selain itu, ada beberapa foto masa kecil mereka yang menghiasi dinding dan meja. Sangat indah. Alia tidak tahu ada apa dengan suaminya itu. Biasanya, Boy bersikap sangat lembut sejak mereka menikah. Namun, yang ada sekarang ia tampak sedikit beringas dan tidak sabaran. Jantung wanita itu semakin bergedup semakin cepat saat Boy melepas kemeja hingga menampakkan dadanya yang bidang dan kekar bak seorang atlet. Tentu karena Boy menerapkan pola hidup sehat dengan rajin berolahraga. Selain itu, staminanya cukup kuat, terbukti ia menggendong Alia ke kamar tanpa kesulitan sama sekali. Alia dibuat merinding tentang apa yang akan terjadi detik berikutnya. Apakah tubuh Koko itu akan membuat tulangnya remuk dengan sekali serang? Kak, bentar dulu, aku takut. Ia menahan dada suaminya. Takut apa sih? Takut sakit. Renyek wanita itu. Lebih sakit disuntik, kok. Jawabnya, lalu berbisik. Pada saat berhubungan, tubuh akan melepaskan hormon endorfin yang bisa memicu perasaan senang dan mengurangi rasa nyeri. Jadi kamu nggak akan merasa sakit. Penjelasan seorang dokter memang beda, ya? Namun, jawaban itu tak membuat perasaan Alia lega. Terlebih semalam ia sempat berselancar di internet dan membaca beberapa artikel tentang malam pertama. Dari sana, ia menemukan beberapa fakta yang baginya cukup menakutkan. Robeknya sel, put darah, nyeri punggung dan kaki dan seluruh tubuh setelah aktivitas tersebut. Selain itu, ia menemukan beberapa mitos tentang adanya urat-urat yang putus yang ia baca dari berbagai sumber. Tapi kenapa aku baca di internet ada 40 urat yang putus dan 20 tulang patah? Astagfirullah. Itu lahiran, bukan malam pertama. Jawab Boy gemas, mulai tidak tahan. Tapi, kenapa ada banyak artikel kayak gitu? Mitos, Alia Kumairah. Rasanya,
Boy benar-benar ingin menggigit bibir wanita itu. Pertanyaan terus terlontar bak pasien yang hendak menjalani operasi besar. Wajar, terlebih ini merupakan pengalaman pertama mereka. Melanjutkan kegiatan, Boy mendekap wanita itu. Mengecup wajahnya yang merona, memberinya sentuhan lembut. Setidaknya, ia harus membuat Alia nyaman lebih dulu dan tidak terlalu buru-buru. Toh, waktu masih panjang dan hanya mereka berdua di rumah itu. Bebas gangguan. Selangkah lebih maju, jemari lelaki itu mulai menarik pakaian sang istri. Namun, tiba-tiba terdengar suara bel berdering. Keduanya yang tengah terbuai itu pun sontak tersadar dan saling pandang. Saling bertanya tentang siapa yang ada di ambang pintu. "Permisi!" Sayup-sayup suara seorang pria terdengar. "Siapa, Kak?" bisik Alia. "Nggak tahu. Ganggu banget sih." Boy mendesah pelan, bangkit dan berdiri di dekat jendela untuk melihat siapa yang ada di depan rumah. "Ya ampun, aku lupa. Itu teknisi mau pasang AC buat di ruang tamu sama ruang keluarga. Jadi?" tanya Alia, mengubah posisi yang semula berbaring jadi duduk di tempat tidur, sambil membenahi pakaiannya yang setengah terbuka. Boy menoleh dengan raut wajah sedikit kesal. "Ya udah, nanti malam aja, 5 ronde." Sambil berdecak, ia menyambar ke meja dan mengenakan lagi. Alia langsung bangkit menuju meja rias dan menyisir rambutnya yang kusut. Setelahnya, hendak keluar kamar untuk lebih dulu membuka pintu. Kasihan 3 teknisi di depan, takut menunggu lama. Namun, baru akan melangkah keluar kamar, Boy kembali memanggilnya. "Pakai hijab, anaknya Om Bro." "Maaf, lupa." Ia tersenyum malu-malu. "Biar aku yang buka pintunya," ucap Boy, kemudian melangkah keluar kamar lebih dulu. "Ya Allah, ya Kerim, ada aja gangguan dari manusia." Gerutu Boy sambil menuruni tangga, sementara Alia membenarkan penampilannya. Hari bergerak menuju senja ketika mereka selesai membenahi rumah. AC di ruang tamu dan ruang keluarga baru selesai dipasang. Boy memutuskan untuk pulang lebih dulu. Besok akan menjadi hari pertama mereka menghuni rumah itu. Jalanan sore itu padat merayap. Boy membelokkan mobilnya menuju sebuah masjid kecil setelah mendengar suara azan maghrib berkumandang. "Mampir salat dulu, yuk. Takut nggak keburu sampai rumah, jalannya macet." "Iya, Kak." Lelaki itu segera turun dari mobil. Alia memperhatikan suaminya yang sedang berjalan menuju tempat wudhu dan mengantri dengan beberapa pria lainnya. Sejenak, Alia memandang pantulan dirinya melalui kaca spion dan membenarkan hijabnya. Beruntung ia dan suaminya sempat mandi di rumah baru mereka dan berganti pakaian. Setelah wudhu, ia masuk ke masjid melalui pintu bagian belakang. Namun, baru akan melangkah, perhatiannya seketika tertuju pada suara pekikan seorang wanita. "Aisyah nggak mau, Bu. Mas Arkan itu udah tua dan dia duda banyak anak." "Aisyah, apa yang kamu harapkan dari laki-laki miskin itu? Pokoknya Mami tidak mau tahu. Kamu harus mau menikah dengan Arkan. Titik. Tidak ada alasan." "Tapi, Bu, memangnya mau makan apa kamu kalau nikah sama tukang ojek miskin kayak dia, sih?" "Hai, gengs, aku mau info kalau pemesan